Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kita yang kedua yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Dwi Yati Puji Mulyani MP, Penggembala Itik menjadi Profesor. Beliau founder CV Vindar Mekar. Beliau juga peneliti kunir putih. Kami persilahkan Prof. Dwi Yati. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas waktu yang diberikan. Suara saya bisa didengar ya? Sudah terdengar, Baik, Prof. Terima baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ayaki yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman. Kemudian eh, dokter Hisnindar Syah gitu ya, eh, rekan pembicara dan tadi sudah bicara juga pembicara pertama ini yang saya hormati juga. Terima kasih banyak, puji syukur, alhamdulillah malam hari ini eh, kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada kesempatan sharing atau berbagi. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Saya coba eh, eh, apa menyampaikan pengalaman yang ada atau autobiografi saya, yaitu penggembala itik menjadi profesor. Akan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi anak-anak kita atau generasi muda. Saya share screen gitu nggih, Mbak Agnes. Baik, Prof. Kok nggak muncul lagi, sebentar. Ini. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah terlihat ini, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Ini suatu apa ya, kisah yang saya sendiri sebetulnya tidak mempunyai cita-cita menjadi profesor, tapi cita-cita awal saya adalah sebagai pendidik, yaitu guru SD. Nah, autobiografi saya ini saya beri judul Penggembala Itik Menjadi Profesor, yang eh, merupakan buku terlaris yang saya karang gitu, yang saya susun. Jadi saya ada beberapa buku yang lain termasuk bahan ajar, tetapi yang paling laris adalah Penggembala Itik Menjadi Profesor karena mungkin mudah dipahami dan tidak begitu ilmiah, tapi semoga bisa bermanfaat. Saya coba slide berikutnya. Ini saya tulis subjudulnya Sepenggal Kisahku. Jadi saya lahir di sebuah dusun 12 kilometer dari pusat kota Yogyakarta ke arah barat. Jadi dari eh, pusat kota Yogyakarta eh, ada Jalan Wates, saya Jalan Wates KM 12. Saya dilahirkan di situ dengan rumah sederhana dan waktu itu memang belum ada listrik. Rumah saya bagian depannya itu dari bambu. Jadi kalau saya belajar di eh, ruang apa ya istilahnya ruang depan atau rumah paling depan itu, kalau diintip dari luar itu kelihatan, oh ada orang belajar pakai sentir atau pakai teplok misalnya kayak gitu, itu kelihatan. Kemudian dari pengalaman yang ada memang biasa di kampung itu kalau anak-anak eh, apa ya suka main. Kalau sekarang ini kelihatannya digambarkan sebagai bolang gitu ya, sebagai bolang yang apa suka main, suka cari ikan, suka suka apa suka mandi di kali, itu suatu hal yang biasa.
eh, hal yang biasa kami lakukan. Jadi pada saat kecil itu saya mandi di sungai pas agak ya ya semi banjir itu menegangkan sekali tetapi menyenangkan. Jadi aliran sungainya cukup deras. Jadi kalau kita pakai ketebok gitu atau pohon pisang yang kita rangkai kemudian kita naiki atau dalam renang itu kita di atas ketebok itu sangat menantang, tetapi saat itu saya hampir hampir tenggelam, tetapi bisa minggir kembali dan pegangan pohon-pohon di pinggiran kali. Alhamdulillah. Kemudian waktu kecil saya juga eh, ini suka cari ikan, misalnya seperti itu ya. Kayaknya mungkin hal yang nah, anak-anak sekarang zaman milenial mungkin sudah tidak zamannya lagi, tapi saat itu asal musim hujan seperti ini, kemudian sungainya agak meluap, banjir, kami bawa seser, kami cari ikan di pinggir-pinggir sungai itu ternyata dapat udang, dapat apa ikan wader dan lain sebagainya itu menyenangkan sekali. Kemudian waktu kecil, waktu SD, waktu SMP itu saya juga hobi memanjat pohon. Mungkin pohon belimbing, pohon duet, pohon jambu, pohon melinjo. Kalau kita memanen melinjo itu saya hobi panjatan. Bahkan eh, kami belajar itu di atas pohon belimbing, tapi di situ kita beri semacam kayu kayak pelantangan kayak gitu sehingga nyaman untuk digunakan duduk di atas pohon. Itu dulu, tapi di usia ya hampir kepala 6 ini tentu sudah tidak berani naik pohon atau manjat pohon lagi. Ini peta pedukuhan Gayam saya kira nggak perlu saya sampaikan lebih lanjut. Kemudian dalam SD, SMP, bahkan sedikit di awal SMA, kami menuntut ilmu atau belajar itu sambil menggembala IT. Jadi waktu itu eh, saya mulai SD itu tahun 70, usia 6 tahun karena kebetulan saya lahir bulan Desember dan tahun ajaran waktu itu mulainya Januari, jadi pas sekali saya 6 tahun yang waktu di SD itu karena saya masih kecil nggak tahu kurang gizi atau bagaimana itu Bapak Ibu guru SD waktu itu belum menerima saya, saya hanya dititipkan dulu. Jadi dititipkan nanti kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, itu saya belum resmi jadi eh, siswa SD. Waktu itu gitu ya masih masih bisa seperti itu aturannya dan ternyata alhamdulillah saya dianggap bisa adaptasi dan bisa menyesuaikan diri untuk belajar di SD sehingga akhirnya saya diterima di SD Sedayu 3 atau itu. Dan di dalam menggembala IT ini saya memang disuruh gitu sama orang tua. Digembala iteknya di apa ya dingon gitu ya, dingon BBE gitu. Jadi waktu itu mungkin saya juga nggak berpikir eh, walah saya kok disuruh angon, nggak seneng aja. Jadi menggembala itek itu bersama teman-teman banyak cocok becek-becek di sawah sambil cari sisa-sisa padi yang dipanen petani. Nek dapat sisa-sisa panen itu digunakan ditukar dengan dawet, itu menyenangkan sekali. Dan ternyata saya sambil membawa buku pelajaran panas-panas di tengah sawah, duduk kalau apa setelah capek becek-becek atau ceblok-ceblokan itu saya ngeyup di bawah pohon singkong sambil belajar itu ternyata kalau ulangan itu nilainya bagus. Jadi begitu ibu saya nyuruh saya Dingon ini digembala itiknya gitu, saya senang sekali. Jadi kayak malah bebas main sambil belajar dan alhamdulillah nilainya bagus. Mungkin itu yang menginspirasi saya kenapa saya sambil menggembala itik itu
belajar gitu karena nilainya bagus. Nah, ini ilustrasi atau gambaran saya di sawah menggembala itik. Cuma ini ilustrasinya saja telurnya banyak padahal telur itu saya bisa menerak. Misalnya itik saya 14 ekor. Besok pagi mau bertelur berapa itu saya bisa menerah. Sorenya saya pegang ini itiknya. Oh nanti ini bertelur. Ada 10 yang kemungkinan bertelur. Itu nanti di kandang itik itu aku ambil di pagi hari. Jadi alhamdulillah eh, dengan apa ya? Dengan ilmu dari turun-temurun dari nenek moyang bebek besok pagi bertelur berapa itu bisa kita terang, kita ketahui. Nah, nasihat Bapak, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Jadi ini yang saya pegang terus atau kalau setelah saya belajar di ini saya mengetahui bahwa di agama saya, agama Islam itu ada apa ya? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan eh, apa ya ada hasilnya, ada jalan untuk untuk mencapai hasilnya seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian setelah SD itu saya melanjutkan studi di SMP Negeri Argomulyo yang sekarang ini SMP Negeri 1 Sedayu. Biasa saya pagi-pagi naik sepeda ke ya mungkin 2,5 kiloan, 2 sampai 3 kilo dari rumah ke SMP itu hal yang biasa saat itu bahkan ada teman-temanku yang jauh dari Ngudean, kemudian dari yang Sayegan kayak gitu jauh sudah biasa. Pada saat itu memang zamannya kita naik sepeda. Dan pulang sekolah ya agak sorean itu kami pasti ikut bapak untuk ke sawah. Ada manen cabe, ada manen ubi jalar. Kadang kalau waktunya ini nanam kedelai itu, maaf, wur kedelai atau ikut eh, masukkan benih kedelai ke lubang yang sudah dibuat bapakku, misalnya seperti itu sudah hal yang biasa. Nah, kemudian semakin kami sadar penting beribadah, bapak saya selalu mengajarkan untuk bangun pagi setelah sekitar jam 2-an gitu, lingsir wengi gitu kalau bapak bapak saya itu bilang bangun pagi dan saat belajar yang tepat. Menurut saya memang jam-jam segitu kita sudah istirahat, sudah tidur, bangun tidur kita sholat tahajud, kemudian dilanjutkan belajar itu sangat-sangat apa ya bagus eh, kondisi sepi, kalau orang Jawa bilang wening atau hening, belajar cepat masuk, nilai jadi bagus dan lain sebagainya. Dan karena memang belum ada listrik, kami belajar pakai teplok gitu. Teplok itu seperti di ilustrasi ini, gambaran bukan sentir. Kalau sentir itu memang nggak ada kaca pelindung api, tetapi kalau eh, teplok, lampu teplok itu ada. Dan bapak saya memang apa ya, menurut saya pengasuh atau mendampingi saya, selalu mendampingi saya, dan kalau tahu saya saking semangatnya belajar kemudian kok sampai tidur. Kepala saya tidurkan di kursi atau saya lendetkan di kursi sampai tidur atau sampai tidur di meja di atas buku katakanlah kepala saya taruh itu pasti Bapak selalu tahu. Tidur kalau ngantuk begitu. Saya disuruh tidur kalau memang sudah capek belajarnya. Jadi itu karena orang tua mengkhawatirkan kalau tangan saya itu nyampluk teplok yang untuk menerangi saya belajar itu bahaya, bisa terjadi apa kebakaran misalnya seperti itu. Kemudian dari
kondisi-kondisi yang sebetulnya secara ekonomi pas-pasan, rumah pas-pasan, nggak ada lampu, tetapi dengan giat belajar, ternyata alhamdulillah di SMP itu saya dapat meraih ranking 1 seangkatan. Jadi 5 kelas, kalau nggak 6 kelas itu saya nomor 1 dan alhamdulillah saya mendapat sertifikat apa ya penghargaan itu pertama kali adalah di kelulusan SMP Negeri 1 itu saya kelulusan terbaik SMP 1 Sedayu waktu itu atau SMP Negeri Argomulyo. Lah, setelah itu eh, saya melanjutkan di SMA dan saat saya mengemukakan kepada guru saya bahwa saya ingin ke SPG karena kepingin eh, sekolah, kepingin ngajar SD. Waktu itu ada sekolah pendidikan guru, tetapi guru saya bilang, sebaiknya daftar di SMA saja, di SMA 1 Teladan Yogyakarta dan SMA Argomulyo atau SMA sekarang Negeri 1 Sedayu. Saya tipe anak yang patuh pada orang tua, patuh pada guru. Saya ikuti nasihat Pak Guru. Ternyata cerita singkatnya saya bisa diterima di SMA 1 Teladan dan SMA 1 Sedayu. Waktu itu masih memungkinkan karena ada tes tertulis. Dan bersekolahlah saya di SMA 1 Teladan. Alhamdulillah, kemudian saya apa? Saya belajar bersama teman-teman ya, walaupun rankingnya jadi banyak, tidak ranking 1 lagi karena saingannya banyak, tetapi saya tetap rajin belajar dan sebagai gambaran bahwa pemacu saya belajar itu apa ya, banting tulang bapak ibuku itu merupakan motivasi belajar belajar kerasku gitu. Jadi maksudnya saya tekun belajar. Mungkin saya sebetulnya tidak pinter-pinter amat, tetapi dalam hal belajar saya termasuk tekun. Dan itu bisa dicontoh, maksudnya bisa dicontoh itu belum tentu seseorang itu memang punya apa ya akademik atau punya kecerdasan yang cemerlang. Tidak cerdas cemerlang pun kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, patuh pada orang tua, jujur, ternyata alhamdulillah ada jalan gitu. Maksudnya diberi kelancaran dalam studi. Kemudian melanjutkan di UGM, kuliah di FTP UGM, dan pada saat waktu luang kami belajar di perpustakaan karena memang saya hobi belajar juga. Kemudian kegiatan positif itu saya menjadi koas atau membantu dosen menjadi eh, apa ya mendampingi eh, praktikum adik-adik kelas gitu. Kemudian memberi les privat waktu itu di Primagama sama di beberapa tempat yang lain dan saya memang tidak malu. Jadi bakul beras gitu. Jadi kalau saya menuju kos-kosan di Sendowo itu kami membawa beras. Waktu itu memang ada angkutan umum, jadi kami pakai angkutan umum karena memang nggak ada motor gitu. Jadi saya membawa kalau selisih selisih harga itu dari petani ke dijual ke toko Bali misalnya di dekat Sarjito itu, alhamdulillah bisa untuk sangu atau tambahan sangu. Kemudian lulus Februari tahun 88. Alhamdulillah kami lulus eh, 3 orang kedua. Jadi lulusan pertama itu di November 3 orang cowok, lulusan kedua itu di Februari itu ada 3 orang juga dan 3 orang ini alhamdulillah sekarang ini menjadi dosen semua. Yang 2 sudah profesor, saya sama Bu Win, yang satunya doktor, pastinya sedang apa ya berusaha untuk mengajukan ke profesor. Kemudian di FTP UGM saya menjadi anak asuh dosen saya, Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garsito yang sangat baik sekali. Jadi saya sebagai anak asuh
eh, keluarga sangat baik. Kami selalu bersama saat makan pagi dan makan malam karena makan siangnya aktivitasnya sendiri-sendiri. Kemudian saya waktu itu ya sangat-sangat bersyukur tahu Sendra Tari Ramayana itu pertama kali ya diajak oleh keluarga Prof. Murdiati Garsito dan alhamdulillah putra Prof. Murdiati itu sekarang yang besar tinggal di Nederland. Pada saat saya tugas seminar di Paris, saya eh, menemui Mbak Arianti di Nederland, ketemu di Amsterdam. Alhamdulillah kami jalan-jalan bareng di situ. Alhamdulillah. Kemudian pengalaman sebagai dosen. Jadi sebagai dosen pastinya ada tuntutan-tuntutan harus S2, harus S3 dan kami jalani dengan senang hati karena saya memang suka penelitian, suka belajar. Saya S1, S2, S3-nya di FTP UGM. Jadi kami di FTP UGM sangat mencintai. Jadi senang kalau ada S4 aja saya mau S4 tetapi eh, nggak perlu gitu ya. Kemudian kami bekerja sebagai dosen itu di Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang waktu itu namanya Universitas Bangsa Manggala gitu ya. Dan pernah juga jadi kepala lab, jadi wakil dekan 2, kemudian jadi kaprodi dan karena hobi penelitian saya belakangan di 22 tahun terakhir ini saya penelitian kunir putih, jadilah saya istilahnya founder atau owner atau direktur di CV Windra Mekar yang bergerak dalam bidang herbal kunir putih. Jadi produk populer kami adalah kunir putih yang alhamdulillah saya gunakan juga untuk pidato pengukuhan di tahun 2013. Jadi saya belum ada 50 tahun waktu pengukuhan itu dan kunir putih inilah yang eh, me, me- apa ya istilahnya yang saya teliti dan saya gunakan untuk bahan pidato pengukuhan yang sebetulnya ada bentuk bubuk instan, ada bentuk bubuk instan, ada bentuk kapsul. Nah, bagaimana cerita selanjutnya kok saya ini akhirnya bisa menjadi Direktur CV Windra Mekar, walaupun nggak ada cita-cita profesor, nggak ada cita-cita jadi punya pabrik atau punya industri gitu aja. Itu ternyata saya publikasi sebagai wujud karya itu hobi. Jadi saya hobi nulis, saya senang nulis buku, saya senang nulis publikasi, saya senang apa ya eh, nulis di media, cuma yang di media belakangan belum ada kesempatan lagi sehingga saya masih senang publikasi ilmiah karena masih bertugas secara resmi masih tugas belum purna gitu ya. Jadi ini ada di Scopus Q1 ada beberapa ini antara lain di toksikologi report dan Helion dan ada beberapa lagi ada Helion, ada yang lain juga tapi ini salah dua contohnya gitu ya. Ini buku-buku yang saya susun, yang utamanya adalah bahan ajar, dan karena saya adalah apa, menggeluti kunir putih, buku kunir putih juga. Mungkin waktunya eh, sudah agak mepet. Ini keluarga yang selalu mendukung saya. Ini saya punya 2 anak, dan ini saudara saya 4 bersaudari, 4 bersaudara dari suatu keluarga sederhana, Bapak ibu saya, ini saya bersama ibu saya. Ini selalu mendukung apa yang saya lakukan selama ini. Kemudian sejarah CV Windra Mekan mungkin nggak begitu perlu saya eh, kemukakan, tapi intinya karena saya penelitian, maka produk hilirisasi dari penelitian saya itu wujudnya adalah eh, kapsul kunir putih dan bubuk instan. Ini saya juga memberdayakan masyarakat sekitar, nih para mahasiswa dan tenaga saya yang bergelut atau mendukung
eh, pengembangan CV Windra Mekar atau yang bekerja sebagai karyawan atau karyawan part-time gitu ya. Ini pengkapsulan yang dilakukan dan ini pemberdayaan masyarakat masyarakat sekitar apa banyak yang membantu mengupas. Bahkan kalau saya setiap Sabtu itu kasih sangu itu bisa kadang 130 amplop, kadang 120 amplop masyarakat sekitarnya yang yang membantu. Kemudian produk hilirisasi penelitian yang sebetulnya awalnya itu hanya kapsul kunir putih sekarang ini sudah tambah adik-adik produk dari adiknya kunir putih. Ada temulawak, kemudian ada kapsul kunir kuning, ada kapsul kunir hitam. Jadi kunir putih ini antioksidannya tinggi, bagus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh oksidasi, termasuk kolesterol, termasuk asam urat, tensi tinggi, kemudian juga benjolan, benjolan payudara bisa mengecil, hilang. Kemudian yang terkait kolesterol itu batu empedu, itu bisa hilang dengan minum rutin kunir putih. Kemudian temulawak ini bagus untuk fungsi hati. Kemudian kunir kuning ini bisa untuk membantu melangsingkan tubuh. Kunir hitam bisa membantu menormalkan jantung, menormalkan osteoartritis, misalnya seperti itu. Dan ada lagi produk baru saya yaitu pengembangannya itu ada kelor, ada sambiloto dan lain sebagainya. Jadi kami selalu berkembang. Ini bubuk instan yang cocok untuk edukasi minum jamu pada anak-anak kita. Jadi tidak ada trauma bahwa minum jamu itu pahit, tetapi jamu itu manis juga ada. Pemasaran mungkin nggak begitu penting di sini, tetapi memang suatu industri bisa berkembang itu kalau eh, produknya laku di pasaran. Jadi kami melakukan pemasaran melalui Laskar Kunir Putih dan medsos seperti Instagram, YouTube, kami punya WA, email, ada web, misalnya seperti itu. Ini saat kami berusaha untuk promosi itu bisa membuka stand. Ini kebetulan Pak Ganjar itu ngisi di Mercu Buana saat itu sebagai narasumber, kemudian mampir beli kunir putih saya di stand saya. Ini membahagiakan saya. Kemudian saya tugas di Cina, saya presentasi kunir putih. Ini ada di stand di mall. Kemudian presentasi di beberapa negara yang saya lakukan ya alhamdulillah menambah pengalaman saya yang awalnya cita-citanya guru SD kami sudah sampai beberapa negara tetangga termasuk ada Malaysia, ada Thailand, ada Paris, Amsterdam, ada Jerman, Switzerland, Roma, Italia, Changsu, Cina, kemudian Singapura, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada kesempatan. Kemudian ini karena saya niatnya itu eh, hasil penelitian saya gunakan untuk pengabdian masyarakat, membantu kesehatan masyarakat, dan ternyata berkembang karena ya insya Allah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan berdasarkan dengan keikhlasan juga. Kemudian saya belajar ada CSR, jadi saya ada beasiswa untuk S1, beasiswa untuk S2, bahkan sudah ada yang lulus S2 karena beasiswa dari kami dan ternyata lulusan terbaik saat wisuda itu membanggakan bagi kami honor dari CV Windra Mekar. Alhamdulillah. Dan ada beberapa testimoni ini tinggal beberapa slide gitu ya. Testimoni dari kunir putih ini alhamdulillah asma membaik yang sering sesek ngik 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 gitu alhamdulillah sehat. Kemudian kanker, kanker kulit, kanker otak, kanker hati, alhamdulillah sehat. Kanker hati yang sudah bed rest 2 bulan ternyata alhamdulillah bisa sehat, bisa nyetir sendiri dan selayaknya orang sehat juga. Kemudian asam lambung yang kadang-kadang asam lambung itu maaf menyiksa sekali kalau
kambuh, alhamdulillah sehat. Kemudian ada yang kista sembuh, alhamdulillah terus hamil misalnya itu ya rasa syukur tersendiri bagi kami owner atau founder dari CV Windra Mekar. Kemudian kanker serviks atau gejala serviks itu juga membaik. Kanker payudara ada beberapa benjolan mengecil 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 dan hilang. Kemudian diabetes yang sudah suntik insulin juga alhamdulillah normal tidak suntik insulin lagi. Tiroid yang sudah besar alhamdulillah mengecil hilang tidak jadi operasi. Dan alhamdulillah yang diabetes itu cocok eh, dan saya kira cukup. Jadi sebagai gambaran yang awalnya tidak ada pikiran mau profesor, tetapi dengan kesungguhan, dengan ketekunan, dengan kejujuran, dengan patuh pada orang tua dan guru, alhamdulillah saya sampai saat ini profesor dan sudah 4E, sudah tidak naik pangkat lagi. Jadi saya selalu siap untuk jadi narasumber, saya selalu siap apa ya mengisi penyuluhan-penyuluhan baik tingkat RT, RW, kecamatan, provinsi. Saya pernah sampai Musirawas sana karena diundang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. demikian Mbak Agnes. Saya kembalikan ke Mbak Agnes. Terima kasih Prof. Duyati telah memaparkan materinya pada webinar malam hari ini dengan penuh luar biasa nih ya, Prof. Ya, curhat cerita pengalaman Mbak Agnes. Ya, baik, terima kasih Prof. Duyati. Berikutnya Kunir putih produk CV Windra Mekar bisa membantu meningkatkan daya imun. Selain itu, bisa membantu menurunkan atau menormalkan tensi, kolesterol, asam urat, trigliserid, dan gula darah yang tinggi. Ingin sehat? Minum kunir putih. Semoga masyarakat sehat selalu.